الحمد لله بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان وأكرمنا بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأكوان وحبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه وإخوانه وذريته وأحبابه ومن سلك على منهجه إلى يوم وضع الميزان أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقد روى الإمام بخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم أو في رواية إني صائم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta ilmu agama yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana seorang muslim disuruh untuk mengerjakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang mana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal bulan tersebut curahan rahmatnya Allah Ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya. Pertengahan dari bulan tersebut keampunan Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya. Dan akhir bulan tersebut pembebasan Allah Ta'ala dari hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam api neraka dikeluarkan dengan berkah, dengan kemuliaan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Para pecinta ilmu agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah peran kita sebagai seorang muslim yang sejati? Bagaimanakah agar kita menjaga pahala puasa kita untuk mendapatkan pahala yang sempurna, untuk mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Imam Bukhari wa Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis kudusinya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, setiap pekerjaan amal ibadah hamba-hambaku dari kalangan manusia anaknya Adam, mereka amal ibadah tersebut untuknya. Artinya amal ibadah kita tergantung keikhlasan kita, tergantung bagaimana kita mengerjakan amal ibadah tersebut. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu adalah untukku dan aku langsung yang membalaskannya. Dalam riwayat lain kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah manusia akan dibalas dengan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Namun adapun puasa Allah langsung yang membalas tanpa ada lipat gandaan. Artinya Allah yang langsung yang membalas tanpa ada keterbatasan dengan pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang berpuasa. Wasaumu junnatun, dan puasa itu kata Allah Ta'ala adalah telabang, adalah perisai seseorang dari mengerjakan hal yang diharamkan, perisai seorang dari api neraka. Oleh karena demikian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab.
Oleh karena demikian, tatkala kalian, salah seorang dari kalian sedang berpuasa, sedang dalam keadaan berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor, janganlah dia mencaci maki seseorang. Fa in sabahu aw qatalahu ahad falyaqul inni imru'un sha'id. Ketika dia caci maki oleh seorang, ketika dia dimusuhi oleh seseorang, maka hendaklah dia berkata, aku adalah seorang yang sedang mengerjakan ibadah puasa. Di sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arahan dari baginda Rasulullah, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjaga lisan kita ketika kita berpuasa. Sekalipun ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang memusuhi kita, ada orang yang menyebut keburukan kita, hendaklah kita tidak membalasnya. Kita mengatakan, aku adalah seorang yang sedang berpuasa, mohon jangan diganggu puasaku, mohon jangan dibatalkan pahala puasaku. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi mengatakan dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, kata beliau, wa min tamami shaumi kaful jawarihi amma yakrahuhullah. Di antara penyempurnaan puasa, seorang hamba harus menjaga anggotanya dari hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, apalagi dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi menyebutkan, setelah demikian itu sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufattirna as-shaim. Ada 5 perkara, kata baginda Rasulullah, yang membatalkan puasa seseorang. Apakah puasanya batal dan wajib diqadha? Tidak. Ada 5 perkara, ada sifat 5 perkara yang membatalkan puasa seseorang. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, yang dimaksud dalam hadisnya Rasulullah membatalkan puasa itu adalah pahala puasanya. Pahala puasanya menjadi batal oleh karena 5 macam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama al-kadzibu, itu dusta. Dusta datang dari mulut, menjaga lisan kita. Yang kedua al-ghibatu, ghibah. Ghibah pun juga datangnya dari lisan, dari mulut. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga lidah kita, terutama ketika kita dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga an-namimatu, yaitu adu domba. Adu domba, kata para ulama, naqlul kalam li ajli al-ifsad, yaitu li gharadil ifsad, memindah perkataan A kepada B tapi niatannya busuk, yaitu untuk memecah belahkan umat, memecah belahkan hubungan antara A dan B. Maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga namimah, berasal dari mulut. Kemudian yang keempat al-yaminul kadzibah, sumpah bohong, mengatasnamakan Allah. Dia berkata demi Allah, lillahi ta'ala, tapi dia berniat bahwa demikian adalah sumpah. Itu pun juga datang dari mulut, sumpah palsu, sumpah bohong. Juga termasuk pembatal puasa kita, pembatal pahala puasa kita. Dan yang kelima baru selain dari mulut, yaitu mata kita. Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadharu bisyahwatin, itu mandang perkara sesuatu dengan pandangan syahwat. Ini akan membatalkan puasa, pahala puasa kita akan dibatalkan. Jadi 4 hal yang batal pahala puasa kita dengan karena lidah. 1 dari yang 5 perkara itu oleh karena mata. Maka seyoganya kepada orang muslim, orang mukmin, agar mengamalkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kudusinya, fa in qatalahu aw sabahu ahad falyaqul inni imru'un sha'im. Ketika dia sedang berpuasa, kemudian ada cacian, ada permusuhan datang dari orang di sekitarnya, maka hendaklah dia tidak mencaci maki, dia tidak mencaci maki orang lain, namun dia berkata, aku adalah seorang yang sedang dalam keadaan berpuasa. Lidah, ayyuhal ikhwan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hal yang sangat berbahaya. Ketika seseorang tidak menjaga lidahnya, maka nasibnya di akhirat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin yahwi biha fin nar 70 kharifan yaumal qiyamah.
Ada seorang laki-laki, dia berkata-kata perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan menghina orang lain, perkataan menggibah orang lain. Namun dengan satu ucapannya, satu perkataannya, dia masuk ke dalam api neraka 70 tahun lamanya. Oleh karena tidak menjaga lidah. Lidah juga sangat berbahaya kepada orang lain. Orang lain yang tatkala dicaci maki, maka dia akan merasakan kesakitan, luka yang tidak sembuh-sembuh. Al-Imam Abdurrahman Balfaqih menyebutkan dalam kitabnya Qasidah Ar-Rasyafat, kata beliau, kullu jurhin ilajuh mumkinun ma khala ya fata jurhal lisan. Setiap luka itu ada obatnya, kecuali, kata beliau, luka yang disebabkan karena lidahnya seseorang, wahai seorang laki-laki, kata beliau. Maka dengan demikian itu, mudah-mudahan kita bisa menjaga pahala puasa kita agar kita mendapat pahala yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga terlebih lagi dosa orang pernah mengajarkan ilmunya kepada kita, guru-guru yang mengajarkan ilmunya di pondok pesantren kita ini, orang-orang yang ikut andil dalam kelancarannya pendidikan dan pembangunan pesantren kita ini, kita doakan agar mereka semua mendapatkan rahmat dari Allah, agar mereka semua mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua agar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati husnul khatimah. Maka inilah yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.